Shalom semua warga kerajaan, tanpa rasa sudah akhir dari bulan Juni dengan tema Faithful to the King. Pertama-tama kita tahu siapa Tuhan kita. His name is Amen. Nama Kristus Amen. Amen itu artinya loyal and trustworthy. Jadi kalau ada anak perempuan namanya Amina, ya sama, trustworthy. Nama yang bagus kan, jarang dipakai itu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, dia berkata, akulah saksi yang setia, the faithful witness. Dan dalam firman Tuhan, kita melihat akhir hidup daripada Rasul Paulus. Dalam 2 Timotius pasal 4, mulai ayat ke-9, dia berkata, Timotius untuk datang. He need a companion. Orang hebat pun seperti Rasul Paulus membutuhkan putra rohaninya untuk menguatkan dia. Karena dia kecewa, Demas telah mencintai dunia meninggalkan aku. Dia pergi ke Tesalonika, Kreskes pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Tapi perhatikan ini, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. What a faithful friend. What a covenant brother, blood brother yang luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, pada akhir hidup daripada Rasul Paulus, dia juga sadar. Jemputlah Markus. Pak, ia kemari, dulu dianggap tidak berguna. Sekarang dia membutuhkan Markus sebab dia lihat potensi yang ada pada Markus. Saudara yang kekasih, jika kita tidak setia, karena sifat manusia. Tuhan berkata lewat Nabi Hosea, kasihmu kepadaku seperti embun yang pagi-pagi ketika matahari sudah lenyap. Ya, karena itu Tuhan izinkan kadang-kadang kesulitan seperti yang kita alami 2 tahun ini, supaya kembali kita berseru-seru pada Tuhan. Kesesakan membawa orang berseru-seru pada Tuhan. Kemakmuran membuat orang jauh dari Tuhan. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, saya tidak tahu keadaan saudara, tapi jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan meninggalkan tugas seperti Kreskes, seperti Galatia. Kalau Titus itu bukan meninggalkan, tapi memang ditugaskan. Tetapi companion tetap penting. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Only Luke is with me. Satu perkataan yang sangat melegakan. Mari kita berterima kasih buat Lukas-Lukas sekitar kita. Saudara, saya punya banyak teman, tapi sahabat tidak banyak. Sahabat itu tahu semua tentang kita, tetapi tetap mengasihi kita apa adanya. Hati-hati pada orang pura-pura jadi teman kita untuk cari kelemahan kita. Itu namanya roh Delilah. Delilah artinya yang melemahkan, ya. Jadi kita lihat di sini ada Demas dan yang lain ini. Rupanya mereka cuma palsu aja, ya. Karena itu saudaraku, kita mau belajar dari orang-orang yang setia. Yang setia sampai akhir. Di kaki pada salib cuma ada beberapa wanita dan Yohanes. Rasul Yohanes membuktikan dirinya sebagai sahabat yang paling setia. Karena itu saudaraku, ketika Yohanes menyebut dirinya murid yang dikasihi Yesus, dia tahu itu anugerah Tuhan. Kan semua orang dikasihi oleh Yesus, tapi murid yang mengasihi Yesus. Dia sebut dirinya murid yang mengasihi Yesus, bukan dikasihi, yang mengasihi. Karena itu rupanya ada satu rahasia di sini, mau tetap setia sampai akhir, mengasihi Tuhan, obedient to the King and faithful to the end, to our King of Kings, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari setiap daripada kita minta kesetiaan sampai akhir. Sebab Tuhan berkata, ketika aku datang, apakah mendapatkan iman di bumi? Yang dicari Tuhan apa? Yang setia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita dikenal sebagai saksi yang setia dari Tuhan Yesus. Meskipun banyak tantangan, we will reign with Him. God bless you. Amin.
saudara, selamat hari Minggu. Semua bersuka cita. Lagi-lagi semua karena anugerah Tuhan. Amin saudara, kita boleh berdiri, kita boleh duduk, kita boleh hadir. Pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu mari persiapkan hati. Kita beri yang terbaik. Penyembahan, puji-pujian kita hanya bagi Raja kita. Terima kasih Tuhan. Kami hendak bersyukur, kami hendak bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan, setia sampai akhir kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Amin. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. Oh, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan,
namamu Tuhan. Ya Tuhan, ya Yesus. Oh, kami muliakan Engkau Tuhan. Yes. Atas seluruh bumi, ya Tuhan, Tuhan kami. Yes. Amin. Dimuliakan, katakan dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, oh, kami hendak bersyukur. Mari agungkan Dia, mari tinggikan nama-Nya, mari bermazmur bagi nama Tuhan. Namamu Tuhan, Kau mulia, kami bersyukur. Kami memuji-Mu, mari muliakan nama-Nya, mari muliakan Yesus. Come on, yes, yes, Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan, segenap hati kami Tuhan. Oh, kami persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami, biarlah hati kami limpah dengan syukur. Oh, hati kami berlimpah dengan sukacita, karena Engkau kekuatan kami Tuhan, karena Engkau sumber segala yang terbaik. Oh, syukur, syukur untuk kasih setia-Mu Tuhan, syukur untuk cinta-Mu Tuhan. Yes, syukur, syukur bagi-Mu Tuhan. Yes, yes. Oh, sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Mari bersyukur, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Mu, untuk selamanya cintanya Tuhan bagi kami orang yang percaya, orang yang berharap kepada-Mu. Sebab itu kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau mengasihi kami. Kasih setia-Mu berlimpah, oh berlimpah bagi kami, berlimpah. Syukur kami pun berlimpah bagi-Mu, sebab Engkau Yesus, Engkau Yesus, layak ditinggikan, layak diagungkan. Dia Yesus, Dia Yesus yang maha suci, yang maha agung, yang maha tinggi. Hanya Yesus, hanya Yesus. Haleluya.
Sebab hanya Engkau Tuhan. Yes, sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Maha kudus Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau saja yang suci. Amin. Kau saja yang layak. Dia layak. Kau layak terima glory. Yesus, Yesus kau Tuhan. Kau saja yang suci. Yes. Kau saja yang layak. Dia layak. Kau layak terima glory. Hanya Yesus. Oh, hanya Yesus. Katakan kau saja. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Layak terima glory. Katakan Yesus. Amin. Oh, kau saja Tuhan. Engkau saja. Amin. Kau layak terima glory. Oh Yesus, lagi. Oh Engkau saja, Engkau saja, Kau saja yang suci. Amin. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yeah. Yesus kau Tuhan. Oh, Kau saja yang suci. Ini kami Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Amin. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kau layak terima glory. Yes. Hanya Kau Tuhan. Oh Kau yang layak. Oh Kau yang layak Tuhan. Katakan Yesus. Yesus Kau Tuhan. Mari sorak-sorai bagi Dia, kemauan saudara. Lebih lagi bagi Tuhan kita. Sebab hanya Dia yang layak. Oh, hanya Dia yang layak. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya Dia mulia, Dia ajaib. Katakan amin. Haleluya. Yes. Oh, kasih-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Abah, Abah kesudahan
sukacitamu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, berlimpah Tuhan kasih setiamu. Kebaikanmu Tuhan gak pernah habis dalam hidup kami. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Yes. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima. Katakan selalu membuatku terpesona. Yes. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahan. Oh kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Kasih setiamu yang ku rasakan. Ya, ini dari hati kami Tuhan. Lebih tinggi dari langit biru. Gak dapat kami ukur Tuhan. Terima kasih kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan dalam lebih dalam dari lautan. Yesus, berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Amin. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Kami gak bisa balas kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan? Kami memuji Kau. Yes. Puji dan sembah. Oh siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Tuhan selain puji dan sembah. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Izinkan saya membuka masker saya supaya gampang bernapas. Salam damai sejahtera dalam Tuhan. Maka kita boleh berpagi ini, boleh bersama-sama. Saya boleh memberikan sharing firman Tuhan untuk di dalam kehidupan kita. Gitu ya. Teman sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Saya ingin berdoa, Tuhan, terima kasih Kau memberikan kami waktu pagi ini untuk bisa sharing bersama-sama Tuhan mengenai firman-Mu, mengenai kebenaran-kebenaran akan firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan mendapatkan kita mendapatkan kopi hati-Mu itu ada di dalam diri kita. Sehingga kita mengenal kebenaran-kebenaran apa yang Engkau mau Tuhan. Hingga kita bisa menjadi serupa segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, buka hati kami, buka hati saya juga Tuhan,
untuk bisa memberikan sharing yang terbaik. Di dalam nama-Mu kami ucap syukur Tuhan. Amin. Saudara-saudara, jadi seperti pengajaran gereja kita dalam sudah setahun, 2-3 tahun ini, bagaimana kita harus bisa menjadi keserupaan dan kesegambaran kita dengan Tuhan. Di mana Tuhan itu mau, hati Tuhan itu ada di dalam diri kita. Jadi sebenarnya Tuhan mau hatinya itu dikopi di dalam diri kita. Ya, itu otomatis jadi kita bisa melakukan di dalam kehidupan, di dalam tingkah laku kita itu apa yang disebut oleh hati Tuhan itu, yaitu di dalam supaya bisa menghasilkan buah-buah roh itu tadi. Ya, otomatis dengan bantuan Roh Kudus maka kita akan dimampukan untuk bisa menjalankan dan menghasilkan buah-buah roh itu tadi. Ya, nah kali ini kita akan membahas mengenai kasih dan setia Tuhan. Jadi apa kita di dalam kehidupan kita, ya. Nah, untuk yang pertama di dalam, jadi slide pertama itu Ulangan 7 ayat 9 dikatakan oleh firman Tuhan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Aduh, banyak juga ya, jauh ya. Jadi kalau kita berpegang teguh kepada perintah Tuhan, maka Dia itu setia, ya. Dia itu setia, Dia mengasihi kita sampai kepada keturunan-keturunan kita, ya, sampai jauh. Ya. Oke, jadi saya mau membahas sedikit tentang arti kesetiaan itu. Jadi kalau diterjemahkan kesetiaan itu mengandung arti satu, tidak bosenan, ya, bahasa Inggrisnya itu tidak bosenan. Jadi melakukan sesuatu itu terus menerus, ya, melakukan sesuatu itu secara kontinu, ya. Jadi walaupun ada penderitaan di dalam melakukannya, ya, atau dia harus melepaskan egonya, ya, atau melepaskan keenakan dirinya sendiri, ya. Jadi itu dilakukan walaupun itu terjadi, ya. Jadi hal ini kita tidak bosan gitu melakukan sesuatu yang tidak kita sukai sebenarnya, gitu, yang tidak sebenarnya itu, ya. Jadi itu bukan berlaku hanya sekali, tapi terus menerus, ya. Seperti oke, contoh gampangnya kan beberapa lalu saya dengar Pak Herol doa malam, ya kan? Doa malam mungkin nggak semua orang suka doa malam, tapi ada satu orang yang setia, kata Pak Herol, cerita saya, bahwa dia mendampingi saya setiap doa malam. Nah itulah, ya. Jadi dia setia walaupun dia melepaskan pada jam-jam itu, dia mungkin bisa pergi kemana gitu, ya. Bisa pergi dengan temannya, bisa, tapi dia mempunyai waktu itu khusus memang disediakan untuk doa malam itu. Nah hal itu semacam itu, ya. Terus kemudian ada cerita mengenai yang di Jepang itu, yang anjing Akita itu yang menunggu tuannya itu, ya. Yang setiap hari dia sama tuannya naik kereta, kemudian tuannya sampai dia pulang ditunggu gitu, ya. Nah satu kali ini yang punya anjing ini mati waktu meninggal atau waktu di tempat kerjanya, jadi tidak kembali gitu. Dan anjing ini dengan setia menunggu di situ, ya. Saya lupa nama tempatnya itu, ya. Menunggu di situ. Jadi tiap hari kereta datang dia nunggu. Nah, orang-orang yang di sekitarnya pun tahu, oh dia menunggu orangnya ini. Ternyata orangnya itu sudah meninggal, dikasih tahu anjing kan dia nggak ngerti, ya. Orang tuanmu sudah meninggal. Tapi dia tetap aja ke situ. Dari situ dia setianya menunggu dia. Itu sampai maka oleh orang-orang kemudian dibuatkan, kalau nggak salah semacam patung anjing begitu, ya. Sangat terkenal di Jepang itu, ya. Nah, di lain jadi dia meninggalkan kesenangannya gitu, ya. Jadi bisa aja dia jalan-jalan cari makan sendiri, cari tuan lagi, tapi dia dengan setia itu melakukannya seperti itu, ya. Kadang-kadang kita juga seperti di dalam
pekerjaan misalnya pelayanan gereja, ya kan, jadi usher kan, itu juga bisa kita yang tiap minggu main musik tiap minggu, ya kan, itu juga bisa dikatakan adalah kesetiaan. Dia meluangkan waktunya, dia memberikan hal-hal yang mestinya dia bisa lakukan dengan yang lain yang untuk kesenangan dia, tapi dia memberikan waktunya untuk itu. Ya, oke. Demikianlah itu tadi arti kesetiaan. Jadi tidak bosenan. Dia akan melakukan secara terus-menerus, ya, nggak bosen gitu ya, untuk jangka waktu yang panjang. Di slide kedua diceritakan bahwa kasih dan setia melekat pada Tuhan. Seperti sebuah nama, kasih dan setia merupakan identitas yang paling kuat dari Tuhan kepada kita. Ya. Jadi arti kedua adalah mengasihi apa yang dipercayakan kepada kita. Jadi apa yang dipercayakan pada kita. Untuk mendapatkan kesetiaan itu pasti kita akan mengalami penderitaan. Kemarin minggu yang kapan Pak Heron bercerita bahwa melakukan kebenaran, ya, itu pasti berjalan searah dengan penderitaan untuk mencapai kemuliaan Tuhan. Ah, itu benar banget itu. Karena kebenaran itu kan ada orang yang melawannya. Jadi kita harus bisa kita menjadi menderita karena itu, ya, menjadi tidak senang atau gimana ya. Tapi itu harus dilakukan. Nah, ini juga demikian juga mengenai kesetiaan itu. Jadi kesetiaan kita pasti melepaskan keakuan kita, gitu ya. Pasti melepaskan sesuatu yang kesenangan kita, merelakan kesenangan kita itu terbagi, gitu ya. Nah, itu hanya bisa dilakukan dengan adanya kasih. Jadi kasih itu sejalan kasih itu sejalan dengan penderitaan ini untuk meraih kesetiaan itu tadi, ya. Kasih itu berjalan searah demikian juga, ya. Jadi hal itu itu bisa terjadi, kesetiaan itu terjadi secara berulang-ulang, terus-menerus, ya, bahwa yang bisa menyebutkan bahwa seorang setia itu adalah orang lain, ya, orang lain, ya. Dan itu pasti akan teruji dengan adanya waktu, ya, teruji dengan waktu yang lama, ya. Orang bisa menilai apakah kesetiaan. Demikian juga kesetiaan kita kepada Tuhan, Tuhan yang menilai, ya. Nah, biasanya keadaan yang enak, keadaan yang menyenangkan, penuh kelimpahan, ya, maka kita lupa akan kesetiaan itu, ya. Nah, waktu itu yang mengujinya, ya, waktu itu yang mengujinya. Ketika keadaan itu berbalik menjadi tidak menyenangkan, tidak apa, ya. Nah, ini saya kesaksian tentang istri saya, Ibu Airin, yang sedang nggak ada. Waktu saya menikah dengan dia, nah dia ini dari keluarga kaya, keluarga mampu, ya. Saya bukan dari keluarga mampu. Jadi ketika saya menikah sama dia, saya ajak waktu itu saya sekolah di Australia, belum punya apa-apa gitu ya. Tapi waktu saya bekerja di sana, saya merasa saya mampu menghidupi dia. Nah, saya pulang, saya bawa dia ke sana. Dia mau tinggal sama saya yang tidak punya apa-apa itu. Ya, saya ajak dia tinggal kalau dulu saya belum punya apa-apa, jadi kasurnya saya taruh di bawah, gitu ya. Kemudian meja, nggak bisa beli meja kita pakai itu boxnya susu, ya. Kotak plastik itu kerat, ya, susu kita tumpuk-tumpuk, gitu. Kita beli itu triplek yang tebal, taruh di atasnya, kita kasih taplak, jadi meja, ya. Sampai begitunya dia itu mau setia sama saya. Jadi dia melepaskan kesenangannya dia itu untuk hidup dengan saya seperti itu, ya. Tapi ya itulah, ya, saya menjadi respect, menjadi hormat pada dia karena dan saya merasa harus menghargai dia, ya, karena kesetiaan itu saya menjadi respect sama dia, ya. Jadi
kasih itu menutupi segala sesuatu yang kurang baik, ya. Disebutkan juga di dalam firman Tuhan, kasih itu menutupi pelanggaran, gitu ya. Kasih itu menutupi pelanggaran. Kalau mau diterjemahkan lagi itu, kasih itu memperbaiki jembatan yang rusak, ya, jembatan yang rusak, ya. Nah, seperti di dalam janji nikah kita, ya, janji nikah, mungkin ya Anda selalu ingat waktu Anda menikah, Anda kan akan ditanya, gitu, aku akan menerima saudara ini sebagai suami atau sebagai istri, ya kan? Kemudian saya akan mengasihi baik dalam keadaan suka dan duka, ya toh. Kemudian baik keadaan sakit, sehat atau sakit, ya kan? Kemudian baik keadaan senang atau susah, ya. Kemudian dalam keadaan gemuk, nah salah kan, bukan gemuk dan kurus, bukan, tidak ada di situ, ya. Jadi itulah. Jadi kadang-kadang kita kita janji nikah kita itu dikatakan seperti itu. Kita harus mengasihi selama itu dia. Jadi di situ disebutkan aku akan mengasihi, ya kan? Dan itu perlu waktu yang lama untuk bisa mengenasinya. Oke, jadi kasih dan setia kita pada pasangan kita itu melekat pada diri kita, merupakan identitas yang kuat diri kita pada pasangan kita, gitu ya. Nanti kita masuk slide yang berikutnya. Kebenaran dan kasih setia Tuhan dalam Alkitab. Tuhan berlimpah kasih setia dan meneguhkan kasih setianya. Oke, dalam cerita di Alkitab tentang Hosea dan Gomer, kita pasti sudah sering membaca, ya. Di situ dijelaskan bahwa Tuhan, ya, oke. Saya berpikir baik saja. Kenapa kok Hosea ini disuruh menikah sama si Gomer, ya? Anda mungkin tahu bahwa si Gomer adalah perempuan yang suka selingkuh kalau nggak salah, ya. Nah, mungkinkah Tuhan menjerumuskan Hosea untuk yang sangat setia pada Tuhan untuk maksud yang jelek? Kan tidak. Tuhan pasti mempunyai suatu rencana yang baik di depan, ya, yang baik di depan, ya. Oke, kalau kita ngomong selingkuh itu pasti hubungannya dengan pasangan, ya. Rasanya sulit kalau ngomong selingkuh tentang ada selingkuh tentang pekerjaan kah? Susah juga, ya. Biasanya kalau sudah ngomong selingkuh itu biasanya antara hubungan antara pria dan wanita, ya. Nah, di sini Hosea diminta oleh Tuhan untuk mengawini si Gomer, ya, si Gomer yang suka selingkuh ini. Biasanya yang selingkuh kan kebanyakan pria, tapi wanita juga ada lah yang suka selingkuh. Karena kalau selingkuh kan pasti ada musuhnya. Satu laki, satu perempuan pasti ada musuhnya begitu, ya, ada pasangannya, ya. Sebenarnya maksud Tuhan yang baik di dalam perkawinan ini, Tuhan adalah menyelamatkan si Gomer ini, ya, menyelamatkan si Gomer ini. Jadi tidak mungkin Tuhan menyuruh melakukan suatu perkawinan untuk sesuatu yang buruk, gitu ya. Jadi Tuhan mau melakukan sesuatu yang baik buat si Gomer ini, karena dengan keberadaan si Hosea yang setia ini, pasti dia akan membuat si Gomer ini menjadi baik, gitu ya. Jadi Tuhan Yesus saja juga melakukan hal yang sama ketika dia dicobai oleh orang Parisia yang sama perempuan yang melakukan perzinahan itu, ya, yang mau dirajam sampai mati, ya. Tuhan Yesus saja mengampuni orang seperti itu, gitu ya. Masa kita tidak bisa melakukan hal yang sama seperti itu, ya. Pasti akan mau membuat orang itu menjadi baik, ya. Ya, tapi jangan mau coba-coba seperti Hosea gitu, ya. Kalau nggak suruh Tuhan yang suruh, itu cari molo berarti, ya, cari masalah dia. Tapi itulah, ya. Kecenderungan kita itu adalah selingkuh, ya. Jadi kecenderungan manusia itu ada pada selingkuh. Orang yang paling setia pun pasti akan cenderung melakukan selingkuh kalau tidak dekat dengan Tuhan, ya. Kalau tidak dekat dengan Tuhan, tidak bisa menolak
tepat pada saatnya. Ya, nah, jadi maka kedekatan kita dengan Tuhan, ya, ketika kita bagaimana caranya kedekatan kita dengan Tuhan? Kedekatan dengan Tuhan kita dapat dengan cara setia membaca firman Tuhan, karena disitulah adanya itu kita bisa tahu Tuhan, hati Tuhan itu ya sangat penting di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus setia membaca, seperti di dalam grup kami tiap hari membaca dua pasal, ya, dan itu dilakukan setiap hari, dan kita melakukan tiap hari saya memberikan ini, ayo dibaca siapa yang belum baca gitu kan ya. Nah, itu pasti dari situ kita akan mengetahui isi hati Tuhan itu, ya, isi hati Tuhan. Jadi itu melatih kita, ya. Nah, kesetiaan kita juga ketika beribadah, kita harus setia juga beribadah atau berkumpul di dalam kakak kita, ya, komsel kita, supaya karena di dalam firman Tuhan diomongkan perbuatan yang buruk, gitu. Jadi kumpulan dengan kumpulan orang yang buruk, maka yang baik ini akan menjadi buruk kalau gitu. Ya, jadi kita harus memilih di mana kita kumpul. Kita harus beribadah karena di tempat ibadah itu adalah kumpulan orang-orang yang benar gitu. Ya, di komsel kita, kakak kita, itu adalah tempat kumpulan orang yang benar. Jadi, mari kita kembali untuk beribadah setiap minggu, ya, beribadah setiap minggu. Kita bisa mendengar firman Tuhan dengan jelas. Kalau saya merasa lebih enak memang untuk hadir secara apa disebutnya ya, secara faktual ya, aktual gitu ya. Karena kita bisa menyanyi, ya, mendapatkan suasana hadirat Tuhan, kita mendengar firman Tuhan dengan baik, kita bertemu dengan orang-orang, ya, kita bertemu dengan orang-orang. Disitulah kita melatih hati kita, ya. Kalau kita enggak melakukan firman itu di dalam kehidupan kita, maka seperti tong yang berbunyi nyaring yang enggak ada gunanya. Seperti kita melihat kaca tapi melihat aja, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Kita harus berkomunikasi dengan orang. Kita harus berkumpul dengan teman-teman yang seiman, yang mengenal kebenaran itu tadi, ya. Oke. Slide yang berikutnya. Dikatakan bahwa segala sesuatu dikerjakan Tuhan dengan kesetiaan. Mazmur 33 ayat 4, sebab firman Tuhan itu adalah benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan setia, ya. Nah, ini kita tahu bahwa jadi kalau kita setia sama Tuhan, ya, Tuhan itu sudah setia sama kita sebenarnya, ya. Tuhan itu pasti ada terus bersama kita, ya. Sampai di dalam moto kakak kita bahwa aku biasa ditolong Tuhan, ya, aku biasa ditolong Tuhan. Coba lakukan, ingat-ingat itu, pasti kita akan merasakan itu, ya. Nah, ini ada kesaksian bagaimana di dalam pekerjaan saya, ya. Kira-kira berapa tahun yang lalu itu dalam pekerjaan diving kita memasang pipa disambung di dalam air di kedalaman kalau nggak salah 30 meter itu ya, 40 meter gitu. Nah, itu kan ada bautnya banyak itu. Bautnya itu kan ada washernya, ring, ya mungkin sekian kali ya. Kan bautnya gede-gede dia. Ya. Nah, itu waktu dibawa sama divernya itu ke dalam air, itu jatuh satu. Nah, kalau jatuh satu kan dia tidak bisa untuk mengencangkan sambungan ini, kan bocor jadinya. Waduh, itu jadi problem sekali bagi kita. Karena kalau itu kan ada istilahnya namanya kan smart flange itu kan. Itu kalau satu tidak ada bautnya, bocor berarti. Dan kita itu mahal banget itu, kita. Wah, kita juga waktu itu waktu itu KM ya, mau di KM. Jadi pikiran saya menjadi terpecah ya. Tapi saya bilang, oke, saya tetap akan KM. Kita serahkan di dalam Tuhan, karena kita nggak bisa apa-apa lagi, ya kan? Malamnya jam 11, ketemu itu
Jadi bayangin tuh di dalam air itu. Ya, kan luar biasa itu. Waduh, luar biasa. Kemudian itu di laut, kemudian waktu di dalam situasi yang sangat sulit, kita tidak akan bisa meminta siapa yang selain kepada Tuhan. Ya, kita memohon pertolongan pada Tuhan. Ya, mana kita coba cek dalam diri kita, apakah ada Tuhan? Apakah kita percaya sama Tuhan? Ya, jawabannya, kalau saya, jawabannya Tuhan itu ada. Ya, Tuhan itu ada di dalam hati kita ini. Ya, kita nurani kita itu yang berbicara dengan Dia. Ya, ketika kita berbuat sesuatu yang salah, maka Dia akan memberikan suara mengingatkan kepada kita. Ya, nurani kita suara Roh Kudus itu akan nyata pada kita dari dalam memberikan itu ya. Dan Dia itu dikatakan setia, segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan itu dengan setia. Ya, ketika kita mengalami hal-hal tersebut, ya sesuatu hal yang ya itu kan di luar nalar kita ya. Kemarin waktu dalam 2 minggu, 3 minggu yang lalu, itu pekerjaan kita di dalam air kan ada ROV itu. ROV-nya turun, begitu turun, nyangkut, mati, tidak bisa terdeteksi dari atas. Wah, kita bingung juga ini. Padahal pekerjaan sedang menunggu ya. Akhirnya ya saya juga begitu ya, saya bilang Tuhan, ini ROV lagi problem ini. Kita tidak bisa tahu apa yang tahu. Kirim malaikatmu untuk bisa menolong, untuk bisa membantu sehingga ROV ini tidak hilang, tapi akan di-recover naik ke atas. Saya katakan itu dalam doa ini. Saya tidur aja ya. Besoknya kita kirim rescue ya. Nah, akhirnya kita kirim 1 ROV lagi untuk membantu dan dapat diketahui ternyata dia nyangkut. Jadi ada tangga itu di bawah dalam posisi yang rusak ya. Jadi ada lubang, jadi kabelnya nyangkut masuk ke situ dan dia tidak bisa keluar. Akhirnya mati. Nah itu yang menyebabkan kita nggak tahu di mana dia. Kita kehilangan ROV itu. Ya, ROV-nya juga sangat mahal ya. Nah di situ ROV-nya datang, satunya dilepas, akhirnya 2 ROV naik ke atas dan itulah luar biasanya Tuhan membantu kita. Ya, makanya aku bilang kan, aku biasa ditolong Tuhan. Di dalam posisi-posisi yang sulit seperti itu, saya serahkan pada Tuhan. Pasti Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia pasti akan mengerjakan dengan setia. Ya, kita minta ya. Oke lah. Jadi kedekatan kita dengan Tuhan itu harus kita maintain, kita lakukan setiap hari supaya kita bisa dekat dengan Tuhan dan tahu ya. Karena firman Tuhan maka kita kedekatan kita dengan Tuhan, maka dari itu kita harus membaca firman Tuhan tiap hari, melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Maka baru kita bisa disebut Tuhan itu ada di dalam diri kita. Ya, nah itu dan itu yang akan membuat kita setia. Dengan bantuan Roh Kudus kita akan pasti mampu untuk melakukannya. Ya, dengan kemampuan Tuhan. Ya itu tadi kan dari kenyataan itu seperti itu bahwa bukan dengan kemampuan saya, bukan dengan itu untuk bisa tapi saya serahkan kepada Tuhan dan Tuhan pasti memampukan dapat mendapatkannya. Tuhan pasti memampukan kita menjadi setia. Ya, demikian saya tutup semuanya ini bahwa kasih dan setia Tuhan itu ada bagi kita. Tuhan itu ada dan moto seperti yang saya sebutkan, aku biasa ditolong Tuhan. Amin. Tuhan berberkati di dalam kehidupan kita semua supaya kita bisa menunjukkan kasih Tuhan yang ada di dalam hati kita. Kita melakukan buah-buah roh itu muncul dari hubungan kita dengan orang-orang yang lain. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang kita lakukan. Amin. Terima kasih.
Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua diberkati lewat pemberitaan firman pada pagi hari ini. Dan saatnya kita akan masuk dan menerima tubuh dan darah dari Tuhan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari bagikan roti dan anggur di rumah Bapak Ibu masing-masing. Kita bangkit berdiri sama-sama dan kita berdoa untuk perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Dan saatnya kami akan menerima tubuh dan darah-Mu, menyatu dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Semua roti, anggur yang ada di tangan kami masing-masing dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami, eklesia, jemaat-Mu, gereja-Mu, layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita. Pada malam waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Gereja Tuhan, eklesia, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus, amin? Makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, mengingatkan kita akan 3 hal. Mari sama-sama baca. Yang pertama, aku, egoku, sudah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari minum dengan ucapan syukur. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Wow, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Yang sakit pasti disembuhkan Tuhan. Yang lemah pasti dikuatkan Tuhan. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu, karya salib-Mu bagi kami, gereja-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang kami mau bersama-sama angkat tangan untuk Indonesia. Kami speak blessing, kami katakan shalom Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang dikasih Tuhan. Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perekonomiannya terus dipulihkan di dalam nama Yesus. Bahkan pandemi pasti berlalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk para pemimpin di bangsa ini, mulai dari Pak Presiden Jokowi, Pak Ma'ruf Amin. Tuhan berikan hikmat Tuhan, ketegasan, kebijaksanaan untuk bisa mengatur bangsa yang besar ini menjadi bangsa yang diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa para menteri, TNI Polri, semuanya Tuhan bekerja sama untuk terus membangun Indonesia. Kami juga berdoa untuk para pemimpin di daerah-daerah, para gubernur, wali kota, bupati, camat, semua punya semangat yang sama membangun daerah mereka menjadi lebih baik, lebih sejahtera lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khusus untuk kota kami Balikpapan, kami arahkan tangan kami mengangkat tangan kami speak blessing. Kami katakan shalom Balikpapan. Balikpapan menjadi kota yang terpuji, ternama, terhormat. Banyak orang, banyak investor menanamkan modalnya di kota ini. Sehingga pembangunannya terus berjalan. Sehingga Balikpapan menjadi kota yang layak dihuni. Pak Rahmat sebagai wali kota juga diurapi Tuhan. Dengan kebijaksanaan, hikmat dari Tuhan. Sehingga bisa bekerja sama dengan tim di pemerintahan kota Balikpapan Tuhan. Sehingga pembangunannya merata Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Balikpapan menjadi kota yang dicari-cari. Banyak orang datang ke kota ini dan menikmati sejahtera dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami juga berdoa untuk gereja kami Rock Balikpapan. Kami juga percaya bahwa kalau kami ada di kota ini, ada maksud dan rencana Tuhan yang hebat lewat gereja Tuhan, lewat gerejamu ini Tuhan, di kota Balikpapan ini. Oleh sebab itu,
kami berdoa, kami percaya bahwa Rock Balikpapan akan terus menjadi representative of Christ Kingdom bagi kota Balikpapan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat-Mu dari yang paling muda sampai yang paling senior, dalam anugerah Tuhan, semua pendidikan, perkuliahan, bahkan pekerjaan, bisnis, usaha dari jemaat-Mu diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para pemimpin di gereja ini juga, Pak Herol, Ibu Yanti sebagai gembala di tempat ini bersama anak-anak mereka, dalam anugerah Tuhan diberikan kesehatan, kekuatan, khusus untuk Pak Herol diberikan hikmat, sehingga bisa membawa jemaat Tuhan lewat pengajaran-pengajaran yang segar dari Tuhan, membawa jemaat Tuhan semakin dewasa, menjadi serupa dengan Kristus. Para gembala-gembala kakak, para diaken, para pastor Tuhan, juga diberikan semangat yang sama, urapan-Mu sama Tuhan, sehingga kami sama-sama bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Rock Balikpapan akan menjadi gereja yang memberkati kota Balikpapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, dan sekarang secara khusus kami mau berdoa untuk Rock Home, kami mau berdoa untuk Rock Home. Kami percaya Rock Home akan terbangun oleh anugerah Tuhan. Mujizat dan tanda-tanda ajaib terus menyertai pembangunan Rock Home ini Tuhan, sampai selesai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kami berdoa untuk tim Rock Home. Mereka bersama-sama kompak, sehati, sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai tim yang membangun, diberikan kepercayaan untuk membangun Rock Home ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati Pak Seno sebagai pimpinan dari tim ini. Tuhan memberikan hikmat dan ketegasan untuk bisa terus membawa tim ini menjadi tim yang solid dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan punya semangat yang sama untuk membangun rumah rohani kami, Rock Home, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan bisa melakukan mujizat, tapi kami juga lebih percaya lewat jemaat Tuhan juga Tuhan bisa melakukan mujizat. Oleh sebab itu, berkatilah jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan usaha mereka diberkati. Sehingga berkat terus mengalir untuk pembangunan Rock Home, rumah rohani kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya tanda-tanda ajaib, mujizat Tuhan terus menyertai pembangunan Rock Home sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Kita akan memberikan persembahan secara online melalui QR Code yang tampil di layar televisi kita. Mari sama-sama kita angkat handphone kita. Kita akan memberikan persembahan. Sekali lagi mari kita berdoa untuk persembahan ini. Bapak, terima kasih. Saatnya kami akan memberikan persembahan secara online. Kami angkat handphone kami akan memberikan dengan sukacita karena kami sudah diberkati Tuhan. Persembahan syukur kami yang mengembalikan perpuluhan, bahkan yang menabur untuk pembangunan Rock Home. Semua persembahan kami adalah benih yang subur untuk pekerjaan Tuhan di Balikpapan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang memberi pasti menuai. Haleluya. Sekarang gereja Tuhan, mari sama-sama kita angkat tangan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, aminkan dengan antusias semua berkat yang datang kepada saudara. Sebab kehendak Tuhan, engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Amin. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita. Sama-sama 3 kali kita ucapkan dengan iman. Percaya bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Haleluya. Sekarang para imam, para suami, mari tumpang tangan untuk istri dan anak-anakmu di rumah. Terimalah berkat dari sorga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera, sukacita bahkan berlimpah-limpah dalam pengharapan mulai hari ini sampai selama-lamanya.
dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang terhibur. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatan